Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nurhid Official. Untuk kalian yang sekarang sudah kelas 12, kira-kira sudah siapkah memasuki lapangan pekerjaan? Jika memang iya, tentunya hal pertama yang harus diketahui adalah tahu tentang bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Kira-kira bagaimana cara untuk membuatnya? Di sini kita akan mempelajari materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Bagaimana cara untuk membuat surat lamaran pekerjaan? Perhatikan struktur berikut. Ini merupakan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Secara umum, strukturnya hampir sama dengan jenis-jenis surat yang lain. Untuk struktur, ada tempat dan tanggal surat, kemudian ada hal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan terakhir adalah nama serta tanda tangan. Itu struktur dari surat lamaran pekerjaan. Tadi struktur yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat maksudnya adalah di mana surat lamaran kita itu ditulis dan kapan. Ya, maka disitulah kita menuliskan tempat dan tanggal surat. Untuk penulisannya harus benar. Sebagai contohnya, Purbalingga 10 November 2020. Maksudnya adalah surat lamaran pekerjaan kita tuliskan dengan alamat Purbalingga pada tanggal 10 November tahun 2020. Penulisan yang benar. Atau contoh yang lain, Jakarta 25 Agustus 2020, Purwokerto 17 Mei 2021. Itu tempat dan tanggal surat. Itu penulisan yang benar seperti ini. Ini nama tempat diawali dengan huruf kapital. Kemudian untuk memisahkan dengan tanggal ada tanda baca koma, kemudian di sini tanggal, kemudian di sini ada bulan dan ada tahun. Itu penulisan yang benar. Jika menemukan ada bentuk tulisan yang lain, seperti contohnya misalkan Purbalingga 10 November 2020, ini penulisan yang salah. Kenapa dikatakan salah? Nah, karena tidak ada tanda koma setelah nama tempat. Jadi setelah kita tuliskan tempat Purbalingga, di sini masih kurang, yaitu kurang tanda baca koma. Jakarta 25 Agustus 2020. Ini penulisannya salah. Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya karena diakhiri dengan tanda baca titik. Di sini ada titiknya salah. Kenapa kok bisa dikatakan salah? Karena ini bukan merupakan kalimat. Sedangkan salah satu fungsi dari tanda baca titik adalah mengakhiri kalimat. Purwokerto 17/5/2021. Ini penulisan tempat dan tanggal surat yang salah. Kesalahannya adalah pada penulisan tanggal. Salah karena nama bulan ditulis dengan angka. Ini nama bulan harusnya di sini Mei,
bukan 5 karena tidak ada bulan 5. Yang ada adalah bulan Mei, di mana bulan Mei adalah bulan ke-5. Kemudian kesalahan berikutnya adalah adanya tanda baca pisah. Di sini harusnya tidak usah menggunakan tanda pisah. Ya, cukup ditulis Purwokerto 17 Mei 2021. Di tempat dan tanggal surat harus ditulis dengan benar. Penulisan yang benar tadi sudah dijelaskan seperti ini. Struktur yang berikutnya adalah hal surat. Kita sebenarnya sedang membuat surat apa? Karena sedang membuat surat lamaran pekerjaan, maka hal surat yang dimaksud adalah surat lamaran pekerjaan. Untuk hal, kita tuliskan hal, bukan perihal. Karena perihal di situ ada kata peri maksudnya adalah hal, perihal berarti hal. Sifatnya boros, jadi ditulis hal. Bisa kita tuliskan cukup dengan hal lamaran pekerjaan, seperti itu saja bisa, boleh. Atau dituliskan secara lengkap. Sebenarnya kita melamar jenis pekerjaan apa? Sebagai contohnya, hal lamaran, ini masih kurang N ya, ini maksudnya lamaran menjadi guru bahasa Indonesia, atau lamaran untuk pekerjaan yang lainnya dituliskan di sini. Lamaran menjadi jenis pekerjaannya apa? Dituliskan di sini. Itu hal surat. Hal surat ini merupakan suatu yang penting karena nantinya pihak yang menerima surat supaya tahu sebenarnya kita melamar jenis pekerjaan apa. Struktur yang berikutnya adalah lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang menyertai surat, di mana pada bagian ini juga dikatakan penting ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, karena lampiran berfungsi sebagai dokumen atau keterangan-keterangan yang biasanya disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Lampiran yang bisa disertakan ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, di mana yang pertama adalah riwayat hidup atau seringkali disebut sebagai kurikulum vitae. Riwayat hidup di dalamnya menjelaskan tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan kalau memang sebelumnya sudah pernah bekerja, kemudian riwayat organisasi ataupun identitas diri yang lain. Pas foto biasanya yang digunakan adalah ukuran 3x4 berwarna atau hitam putih. Untuk yang terbaru tentunya adalah berwarna. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Jadi fotokopi ya untuk membuktikan bahwa ijazah kita memang sifatnya adalah legal, maka bisa dilegalisasi. Fotokopi ijazah kursus jika ada, ketika kita memiliki surat keterangan kursus, baik kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus memasak, atau kursus apapun itu, kita bisa menyertakannya ya sebagai dokumen keterangan tambahan dalam melamar pekerjaan. Kemudian ada fotokopi KTP atau identitas yang lain. Ya, identitas yang lain misalkan bisa SIM ataupun identitas yang lainnya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, di mana surat ini menerangkan bahwa kita sebagai seseorang yang akan melamar pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan, benar-benar bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang tidak memiliki sangkut paut tindak hukum, sehingga kita bisa membuktikannya dengan surat keterangan catatan kepolisian yang menunjukkan kita orang baik.
layak untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada surat keterangan sehat dari dokter yang menerangkan bahwa kita merupakan seorang calon pekerja yang sehat, yang produktif, yang bisa bekerja. Surat referensi maksudnya adalah misalkan kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dari orang lain, bisa yang dimaksud sini rekan kerja, atasan, ataupun pejabat pemerintah, maka di surat lamaran pekerjaan yang kita buat, kita bisa menuliskan dari siapa kita mendapatkan informasi, karena ini sifatnya adalah penting kita tuliskan. Apakah perlu menuliskan nama? Jika memang beliaunya memiliki posisi yang penting, maka penting juga untuk dituliskan supaya surat lamaran pekerjaan yang kita buat nanti akan diperhatikan dengan melihat siapa yang memberikan informasi, referensi informasi tentang lamaran pekerjaan dari siapa. Ini penting juga. Untuk menuliskan lampiran, kita bisa menggunakan satuan berkas atau bisa juga satuan lembar. Seperti contohnya, lampiran satu berkas. Satu berkas itu maksudnya adalah satu kumpulan-kumpulan. Seperti contohnya misalkan kita membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian diberi tambahan lampiran, ada riwayat hidup, pas foto, fotokopi ijazah, KTP, dan seterusnya. Dari 1 sampai 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika kita kumpulkan jadi satu, itu disebut dengan satu berkas. Atau bisa juga menggunakan satuan lembar. Kita bisa menuliskan dengan 3 lembar atau 10 lembar. Bisa dengan angka, bisa juga dengan ejaan. 3 lembar maksudnya kita membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian kita tambahkan 3 lembar. 3 lembar itu misalkan 1 fotokopi ijazah terakhir, 1 fotokopi ijazah kursus, 1 fotokopi KTP. Ada berapa? Ada 3 lembar. Sehingga di bagian lampiran kita tuliskan 3 lembar. 10 lembar maksudnya yang kita tambahkan, ya, kita dokumen yang kita kirimkan beserta dengan surat ada 10. 10 itu apa saja? Ya, misalkan riwayat hidup, foto pas foto 2, fotokopi ijazah, kemudian kursusnya ada bahasa Inggris, ada kursus komputer, kursus yang lainnya. Ketika dijumlahkan jumlah lembarannya ada 10, maka ditulis lampiran 10 lembar. Untuk penulisannya jangan sampai salah, ya. Seperti contohnya ini ada penulisan lampiran yang salah. Satu berkas, kenapa salah? Karena ini disingkat. Harusnya lampiran. Kenapa kok tidak boleh disingkat? Boleh disingkat, tapi harus singkatan yang baku. Karena lam ini singkatannya tidak baku, maka menjadi salah. Lampiran 3 lembar. Oh, salah. Nah, kesalahannya adalah kita menuliskan double, terlalu boros. Ada angka, ada ejaan. Kita mau memilih yang mana? Mau memilih angka atau memilih ejaan? Lampiran 10 lembar. Oh, salah. Salahnya ada di mana? Nah, ternyata di sini ada tanda baca titik. Itu salah karena salah satu fungsi dari tanda baca titik adalah mengakhiri kalimat. Sedangkan ini bukan kalimat, sehingga tidak perlu diberi tanda baca titik penulisan lampiran. Berikutnya adalah alamat surat.
Ada dua macam alamat, yaitu alamat luar, alamat dalam. Ada alamat luar, alamat dalam. Maksudnya apa? Alamat luar maksudnya adalah alamat yang dituliskan di bagian sampul surat. Jadi surat lamaran pekerjaan yang nanti akan kita kirimkan dimasukkan ke dalam amplop. Amplop yang biasa digunakan ini semacam ini ya, amplop dengan ukuran yang besar, dan amplop yang semacam ini biasanya di bagian belakang itu ada pengait. Ada pengaitnya. Ini biasa yang digunakan. Ini alamat luar karena alamat tersebut ditulis di bagian luar. Di sini sebagai alamat tujuan. Untuk penulisan alamat luar, kita bisa menuliskan kepada YTH. Nah, ini boleh menggunakan singkatan YTH. Itu sudah dianggap singkatan yang baku. YTH maksudnya adalah yang terhormat. Kepala Departemen HRGA PT Philip Seafood Indonesia, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, kode pos. Ini ditulis secara lengkap. Contoh penulisan alamat surat yang kedua, di sini ada kepada PO Box 4791. Bisa dibedakan dengan penulisan atas. Di sini ada yang terhormat, di sini tidak ada. Bedanya apa? Bedanya adalah contoh alamat pertama, nanti ini yang menerima adalah orang. Siapa? Kepala. Nah, kepala departemen dari PT Philip. Sedangkan ini yang menerima bukan orang. Nah, kok bukan orang? Ya, yang menerima adalah kotak. Jadi nanti ketika kita mengirim surat lamaran pekerjaan ini kita kirimkan, ketika sampai di kantor pos, maka surat tersebut tidak langsung diterima oleh orang, melainkan masuk ke dalam sebuah kotak. Kotaknya adalah PO Box dengan kode 4791, ada di Jakarta dengan identitas nomor kode 10047, sehingga tidak ada kata yang terhormat. Kemudian contoh ketiga, yang terhormat, kepada yang terhormat ibu. Nah, di sini ada penunjukan jenis kelamin ibu. Di sini tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak tahu kepala departemen itu seorang laki-laki atau perempuan. Sedangkan di sini jelas yang menerima adalah seorang perempuan. Sehingga kita berikan tambahan kata sapaan ibu. Karena sudah jelas, kepada yang terhormat Ibu Fatimah Hasan SE, Manajer Personalia PT Mega Indah Nusantara, Jalan Soekarno-Hatta 112A Bandung. Ya, Ibu. Kemudian bagaimana jika yang menerima adalah seorang laki-laki? Kita tahu beliau adalah laki-laki, ya kita tambahkan kepada yang terhormat Bapak. Kalau memang jelas siapa yang menerima. Nah, kalau tidak berarti cukup seperti ini, kepada yang terhormat kepala, alamat luar. Nah, seperti contohnya penulisan alamat luar, ini contohnya seperti ini, kepada yang terhormat. Ya. Berikutnya adalah alamat dalam pada kertas surat. Surat lamaran pekerjaan biasanya ditulis tangan dan menggunakan kertas folio. Alamat dalam yang dimaksud di sini berarti alamat tujuan kita tuliskan di kertas. Nah, nantinya kertas ini atau surat yang kita tuliskan kita masukkan ke dalam amplop sehingga disebut alamat dalam. Cara penulisannya bagaimana?
Cara penulisannya tidak usah ada tambahan kepada. Kenapa? Karena pada saat ini surat sudah berada di tangan beliau, sudah sedang dibaca, sehingga kita cukup memberikan sapaan kehormatan. Yang terhormat Kepala Departemen HRGA PT Philip Seafood Indonesia, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, kode pos ya. Kemudian yang kedua, yang terhormat HRD. Nah, di sini tadi sudah disebutkan tadi ya pada cara penulisan alamat luar. Nah, di sini sekarang surat sudah berada di tangan orang oleh beliau, sehingga kita bisa menambahkan yang terhormat HRD, karena biasanya bagian personalia yang menerima surat adalah HRD. PO Box 4791 Jakarta 10047. Posisi sekarang surat sudah berada di Ibu Fatimah. Kita tinggal menyapa. Yang terhormat Ibu Fatimah SE, Manajer Personalia PT Mega Indah Nusantara, Jalan Soekarno-Hatta 112A Bandung. Jadi di dalam surat, alamat surat tidak kita tuliskan kata kepada, melainkan kita langsung menuliskan yang terhormat. Pada siapa surat itu nanti akan ditujukan. Kemudian berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka yang sering kali dipakai adalah dengan hormat. Cara penulisannya seperti ini ada tanda baca koma. Masuk pada struktur berikutnya adalah isi surat. Isi surat secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Kita masuk pada alinea pembuka. Apa saja yang dituliskan di alinea pembuka? Di alinea pembuka yang pertama yang bisa kita tuliskan adalah dasar pengiriman surat. Misalnya, karena adanya informasi dari lowongan pekerjaan di suatu media. Media apa saja? Ya, media apa saja? Bisa contohnya adalah koran. Misalkan kita menemukan informasi lowongan pekerjaan dari koran, nanti di alinea pembuka sifatnya adalah wajib untuk menuliskan koran tersebut dan informasi tentang lowongan pekerjaan yang dimuat di koran ini pada tanggal berapa. Atau bisa juga kita menerima informasi dari radio, maka ya kita harus menuliskannya. Atau ketika kita memperoleh informasi dari seseorang, kita pun bisa menuliskan nama orang tersebut di alinea pembuka. Kemudian yang kedua, menyampaikan maksud untuk melamar pekerjaan dan penjelasan tentang jenis pekerjaan yang diminati. Itu hal yang dituliskan di alinea pembuka. Sebagai contohnya, berdasarkan iklan di Radio Gundala FM pada 15 Juli 2021 tentang lowongan pekerjaan, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan untuk jabatan sekretaris di PT Hydro Manufaktur. Kita masuk lagi ke sini ya, tadi dasar pengiriman, dasar informasi lowongan.
berdasarkan iklan di Radio Gundala FM 15 Juli 2021. Itu berarti dasar informasi, sifatnya harus ditulis. Kemudian menyampaikan maksudnya adalah tentang lowongan pekerjaan. Saya bermaksud melamar pekerjaan, itu maksud. Kemudian jenis pekerjaan yang diminati kita tuliskan juga. Untuk jabatan sekretaris, itu alinea pembuka. Bisa dipahami ya. Masuk pada isi surat yang kedua adalah alinea isi. Alinea isi merupakan kelanjutan dari alinea pembuka dan isinya antara lain menerangkan identitas pelamar serta penjelasan-penjelasan lain yang berkenaan dengan syarat-syarat lamaran. Ini tadi identitas ya. Identitas apa saja yang perlu untuk dituliskan? Adapun identitas pelamar meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, serta pendidikan. Dalam bagian isi, dikemukakan juga tentang syarat-syarat lamaran yang dilampirkan. Persyaratan itu misalkan berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, surat keterangan sehat dari dokter dan sebagainya, yang fungsinya adalah untuk menguatkan kredibilitas diri dari si pelamar. Kita masuk contohnya seperti apa, yuk ikuti terus. Contoh dari alinea isi. Adapun data diri saya sebagai berikut. Nama, Raharsasi Hermawan. Tempat tanggal lahir Pemalang 21 April 1998. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Gunung Slamet 5B Mulyo Harjo Pemalang. Pendidikan D3 Manajemen Pemasaran. Kemudian bisa disertai juga dengan nomor telepon. Untuk rincian identitas di sini nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan, telepon ditulis dengan diawali huruf kecil. Mengapa diawali huruf kecil? Karena rincian ini masih ikut di paragraf yang diawali dengan adapun data diri saya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan beberapa persyaratan yang diminta oleh perusahaan. 1. Daftar riwayat hidup, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi, fotokopi KTP, dan fotokopi sertifikat keahlian bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, ini maksudnya adalah 5. Itu alinea isi. Di isinya identitas pelamar dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya adalah alinea penutup. Alinea penutup dapat berupa harapan atau ucapan terima kasih. Sebagai contohnya, demikian lamaran pekerjaan ini. Besar harapan saya agar Bapak atau Ibu berkenan mempertimbangkan saya untuk dapat menempati posisi sekretaris di PT Hydro Manufaktur. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu alinea penutup. Jadi ada harapan, ya harapannya adalah dapat menempati posisi sekretaris. Kemudian ada ucapan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Alinea penutup.
Kemudian masuk ke berikutnya adalah salam penutup. Tadi ada salam pembuka, ini ada salam penutup. Tata cara penulisan salam hampir sama dengan salam pembuka, ya. Diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Sebagai contohnya, cara penulisannya adalah hormat saya. Di sini ada tanda koma. Masuk pada struktur surat lamaran pekerjaan, yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas dari pengirim. Pengirim surat adalah pihak yang menulis atau menyampaikan surat. Pengirim surat harus selalu membubuhi tanda tangan. Pembubuhan tanda tangan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis surat atas surat yang dibuat. Selain itu, tanda tangan sebagai tanda keabsahan surat. Dalam penulisan nama pengirim, yang perlu diperhatikan adalah menghindari penyingkatan-penyingkatan. Tulislah nama diri secara lengkap dan jelas. Dan jika memang telah memiliki gelar kehormatan, maka bisa untuk dituliskan. Sebagai contohnya, nama pengirim Raharsasi Hermawan, ditulis jelas, tidak disingkat. Kemudian di bagian ini harus ada tanda tangan, tidak tertulis TTD, melainkan tanda tangan. Tanda tangan nanti fungsinya tadi sudah dijelaskan adalah sebagai keabsahan surat, bahwa surat telah sah ditulis oleh yang bertanggung jawab dalam menulis surat, Raharsasi Hermawan. Di sini ada tanda tangannya, ya. Tidak ditulis TTD, tidak, tapi tanda tangan. Seperti apa tanda tangannya? Nah, contohnya tanda tangannya semacam ini, Raharsasi Hermawan. Kemudian di sini ada tanda tangan, sehingga nantinya dapat disebutkan surat lamaran yang kita buat sah. Itu struktur surat lamaran pekerjaan, ya, bisa dipahami ya. Struktur surat lamaran pekerjaan, strukturnya terdiri dari apa saja, perlu diingat-ingat. Berikutnya adalah bagaimana kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Kebahasaan ini penting untuk diperhatikan, ya, supaya ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan tidak dianggap salah. Kebahasaan yang pertama adalah menggunakan ragam bahasa baku. Seperti contohnya, misalkan ini ada dua bagian, yang satu disebut baku, satu disebut tidak baku. Ketidakbakuannya ada di mana? Kita lihat untuk yang baku. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Contoh kedua, saya berharap Bapak atau Ibu dapat menerima lamaran ini. Kita bandingkan yang kedua, saya menghaturkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Saya berharap Bapak atau Ibu dapat menerima lamaran ini. Di satu disebut baku, yang kedua tidak baku. Kenapa yang kedua disebut tidak baku? Ternyata karena contoh yang kedua di sini ada penggunaan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa, yaitu kata menghaturkan dan ini kata nerima. Jadi
Kebakuan yang dimaksud di sini adalah bahwa surat yang kita tuliskan adalah menggunakan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan ejaan. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat efektif. Sebagai contohnya, kita tampilkan dua contoh. Yang satu disebut efektif, kemudian contoh kedua disebut tidak efektif. Yang pertama, saya lulusan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto tahun 2019. Contoh kedua, selama kuliah, saya sering menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional. Ini dianggap efektif, langsung pada tujuannya, tidak boros. Ini yang kedua disebut tidak efektif. Saya alumni lulusan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto tahun 2019. Kenapa tidak efektif? Nah, di sini ada kata alumni, ada kata lulusan. Di sini ada penggunaan pleonasme ya, secara berlebihan sehingga dianggap boros. Alumni dengan lulusan ya bisa disebut sama. Mau menggunakan kata yang mana dipilih, salah satu saja. Ini contohnya menggunakan kata lulusan. Saya lulusan ya. Saya lulusan, tidak usah alumni, lulusan. Selama kuliah saya sering menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional berkali-kali. Ini ada pleonasme lagi ya, pengulangan lagi. Sering ya, sering itu ya kali, dua kali, tiga kali ya. Berkali-kali, berkali-kali ya sekali, dua kali. Nah, jadi ada kesamaan makna antara kata sering dengan kata berkali-kali ya. Cukup dituliskan selama kuliah saya sering menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional. Itu menggunakan kalimat efektif. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata ganti tunggal yaitu saya. Karena memang yang ingin melamar pekerjaan adalah saya. Surat lamaran pekerjaan masuk pada kategori surat pribadi yang ditulis oleh pribadi seseorang yang kemudian dikirimkan bisa kepada pribadi orang ataupun kepada lembaga. Sehingga kata ganti yang digunakan adalah kata ganti saya. Sebagai contohnya, saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak Ibu tawarkan. Saya lulusan MAN Pemalang dan telah lulus kursus bahasa Inggris di LPK Triguna Semarang setara D3. Nah, kata gantinya adalah saya. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk kehormatan. Kata sapaan yang dimaksud di sini adalah Bapak, Ibu, karena memang yang menerima adalah orang, sehingga kita bisa menyapa dengan kata Bapak untuk laki-laki, kata Ibu untuk perempuan. Sebagai contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Bersama surat ini, saya lampirkan satu berkas syarat-syarat untuk dijadikan bahan pertimbangan Bapak atau Ibu. Di kata sapaan di sini, tandanya adalah diawali dengan huruf kapital. Bapak,
atau ibu, sapaan orang kedua. Kemudian kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kalimat yang menyatakan tujuan. Oleh karena itu, melalui surat lamaran, saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai marketing eksekutif. Di sini ada penggunaan kalimat yang menyatakan tujuan, yaitu bermaksud. Kemudian kebahasaan yang keenam adalah menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Sebagai contohnya, membaca iklan di Suara Merdeka 18 Juli 2021, saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak Ibu tawarkan. Di sini ada kata saya sangat tertarik. Ini menunjukkan ketertarikan untuk melamar pekerjaan, ya, ketertarikan terhadap hal yang dilamar. Memperhatikan iklan PT Sarana Bagus Perkasa yang dimuat di Koran Rakyat edisi Juli 2021, saya sangat antusias melamar pekerjaan sebagai sekretaris. Ada ungkapan ketertarikan, yaitu saya sangat antusias. Terhadap apa? Ya, terhadap pekerjaan yang akan dilamar, yaitu melamar pekerjaan sebagai sekretaris. Menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian di sini contohnya merinci identitas. Adapun identitas saya adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pendidikan. Ya, di sini dituliskan identitasnya, ditulis secara rinci. Kebahasan surat lamaran pekerjaan berikutnya adalah menggunakan kalimat pengharapan dan ucapan terima kasih. Sebagai contohnya, demikian lamaran pekerjaan ini. Besar harapan saya agar Bapak atau Ibu berkenan mempertimbangkan saya untuk dapat menempati posisi sekretaris di PT Hydro Manufaktur. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ada kalimat pengharapan, yaitu pada kata besar harapan saya agar, ya, itu kalimat pengharapan. Selain kalimat pengharapan, ada kalimat ucapan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, itu kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan ketika akan menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.